Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mencari bahan literatur online. Nah, pada kesempatan ini memang saya membagikan hanya 5 bagian dari cara kita mencari literatur online seperti itu. Nah, kenapa saya berbagi ini? Karena sebagian kita adalah orang-orang yang membutuhkan literatur secara cepat gitu loh. Kalau kita memang pesan buku, memang kadang prosesnya lama. Itu kemudian kalau kita juga mau membaca artikel yang berbayar, kadang kita eh, apa namanya kurang sedia gitu atau kita belum punya dana. Sehingga di kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara mencari literatur online seperti itu. Nah, pertama-tama teman-teman harus mengaktifkan Google Translate di Google Chrome teman-teman gitu. Caranya silakan nanti copy link ini, kemudian buka di Chrome. Nah, nanti aplikasi Chrome ini yang kita gunakan semua ya. Jadi silakan paste di sini dan tekan enter. Nanti link ini akan langsung masuk di Google Translate. Silakan teman-teman klik Add to Chrome. Namun sebelumnya Google Translate ini sebenarnya Google Chrome sudah menyediakan di titik 3 ini ya, di Translate di bagian ini. Hanya kadang-kadang nggak muncul, makanya kita harus aktifkan Google Translate ini. Nah, langkahnya silakan Add to Chrome. Nanti muncul tampilan jendela baru seperti ini. Silakan klik Add Extension. Nah, ini sudah berhasil, teman-teman. Di bagian ini akan muncul nanti di bagian icon extension ini muncul Google Translate. Nah, cara mudahnya supaya sering kita gunakan, kita harus pin gitu. Jadi menambahkan kita mempermanenkan dia. Nah, ketika kita pin akan muncul terpisah dia dengan icon extension. Ya, dia terpisah dengan ikonnya sendiri. Nah, ini sering kita gunakan, makanya kita pin seperti ini. Oke, selanjutnya langkah kedua, teman-teman juga harus punya web translate. Nah, saya rekomendasikan yang translate versi Delft ini karena lumayan cukup akurat dalam menerjemahkannya, tapi enggak 100% ya teman-teman ya. Tapi ya lumayan lah ketika kita eh, kemampuan bahasa bahasa Inggris kita kurang ya, jadi kita bisa menggunakan ini. Silakan copy link ini, kemudian buka di tab baru pada Chrome, silakan paste, baru enter. Nah, silakan menggunakan link ini atau delp ini untuk meng-translate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, seperti itu. Silakan sync in untuk mendapatkan translate yang lebih banyak gitu. Jadi ketika kita sync in kita, atau sync up, kita bisa mentranslate satu file seperti itu. Nah, cara mudahnya teman-teman, teman harus me, apa yang namanya itu menambahkan di tab teman-teman atau taskbar teman-teman di Chrome. Nah, tanda bintang ini nanti kan akan muncul ya, tidak berwarna seperti ini. Jadi teman-teman harus klik ini untuk eh, mempermanenkan dia muncul di tampilan di sini, di atas ini gitu. Oke. Jadi ini gunanya untuk mentranslate eh, kalimat kata yang perlu gitu. Selanjutnya, nah sekarang kita masuk di bagian ketiga, web literatur online. Ini yang saya rekomendasikan ya, ada 4. Nah, yang pertama ini adalah punya AI gitu. Jadi AI ini mensupport dalam pencarian eh, literatur. Nah, contohnya ya, kita coba masuk dulu, kita buka eh, web literatur yang pertama ini namanya Perplexity. Nih, kita copy, kita buka di Chrome, tab baru, kita paste dan
muncul akan seperti ini. Namun bila nggak tampil seperti ini, maka tentunya teman-teman harus login dulu. Silakan login pakai akun Google saja gitu. Nah, saya nggak bagikan tutorial itu, namun biasanya dia akan minta login dulu, baru bisa menggunakannya. Oke, jadi saya contohkan ini dulu ya. Cara pencariannya harus pakai bahasa Inggris gitu. Contohnya saya mencari teo- teori pengampunan di dalam Alkitab ditinjau. Nah, kata kunci ditinjau ini dari jurnal internasional. Kata kunci jurnal internasional ini ditinjau dari jurnal internasional ini penting sekali ketika kita menggunakan Perplexity ini, teman-teman. Karena supaya lebih akurat pencariannya. Gitu. Kalau kita cari di Google Scholar, kita bisa mencari yang ini aja, teori pengampunan di dalam Alkitab. Gitu. Nah, yang kita ambil adalah versi terjemahannya gitu. Kita ambil yang terjemahan bahasa Inggrisnya. Kita salin di sini di bagian model copy ini di bawah simbolnya seperti ini. Baru kita paste di halaman Perplexity ini. Oke, kita enter dan akan muncul jawaban-jawaban seperti ini. Gitu. Nah, jadi nggak semua juga ya teman-teman. Nanti ini dari jurnal semua. Kadang ada buku juga. Tapi biasanya kebanyakan dia berikan jurnal gitu. Walaupun kata kuncinya pencarian jurnal, dia kadang kasih buku. Nah, kalau bahasa Inggris seperti ini kan kadang kita nggak ngerti ya, artinya apa gitu. Kita gunakan Translate tadi, Google Translate yang kita aktifkan pertama. Klik icon di atas ini, di samping extension, kemudian kita klik, nanti akan muncul seperti ini dan kita klik Translate this page, artinya mentranslate halaman ini atau translate lah halaman ini gitu. Ya, terserahlah artinya gimana. Bahasa Inggris saya juga lumayan kurang ya, jadi makanya saya aktifkan ini. Nah, ketika kita sudah klik tadi, akan muncul seperti ini di atas, ada bar baru ya, taskbar baru. Silakan kita klik translate to, ini kan bawaannya original ya. Kemudian kita ubah ke bahasa Indonesia. Klik yang segitiga terbalik ini, kita cari yang bahasa Indonesia. Nah, nanti akan diterjemahkan seperti ini. Ya, sedikit kita mengerti maksudnya seperti ini gitu. Kemudian dia menjelaskan beberapa artikel yang membahas tentang pengampunan. Contohnya di nomor satu ini. Nomor satu ini kan ada artikel yang membahas tentang pengampunan. Maka kita klik yang nomor satu. Atau di sini juga bisa ya sumbernya ini. Jadi kita bisa klik di sini atau di sini di nomor-nomor yang sudah disediakan. Oke, ini adalah sumber artikel yang ia kutip gitu, dari jurnal ya. Nah, kita melihat ini bahasa Inggris juga. Ini gunanya tadi Google Translate, kita translate untuk melihat hasil bahasa Inggris Indonesianya seperti itu. Nah, ini kan mudah kita bisa mengartikan gitu. Oke, sejauh ini seperti ini caranya. Kita klik semua sumber-sumbernya. Tuh, saya ambil dua aja ya karena ini saya tidak close ya karena nanti ada eh, materi lain terkait jurnal ini gitu. Jadi saya ambil dua aja, teman-teman bisa klik ini dia sediakan lima teman-teman. Setelah itu setelah eh, literatur online yang bagian pertama yaitu Perplexity ini, yang kedua adalah literatur dari ZS Store ini. Silakan copy link yang saya sediakan. Kemudian buka dan paste di tab baru Chrome. Nah, untuk memudahkan teman-teman menyimpan data seperti yang saya punya ini ya. Jadi ini ada Google Translate, ada contohnya program AI, program pendukung. Ini teman-teman harus menambahkan sebagai favorit atau menambah di bookmark seperti itu di tanda bintang ini.
Nanti klik di sini, teman-teman bisa edit dulu namanya apa, kemudian mau disimpan di mana, baru done seperti itu. Ya. Sama juga nanti dengan yang ini, yang eh, Preplicity ini, teman-teman juga harus menyimpannya, tapi jangan menyimpan pas mencari, tapi di awalnya tadi, di bagian penampilan di awal, supaya teman-teman nggak ribet mencarinya gitu. Oke, selanjutnya kita masuk di sini ya, di bagian si store ini. Sorry tadi ada sedikit penjelasan di awal. Nah, kita mencari eh, di dalam sumber literatur ini juga pakai bahasa Inggris gitu. Berarti kita pakai yang eh, teori pengampunan di dalam Alkitab. Sedangkan ditinjau dari jurnal internasional kita hapus gitu. Karena ini juga menyediakan bahan jurnal gitu dari internasional. Jadi kita nggak perlu lagi menambahkan itu. Oke, oke. Kalau di sini tadi di bagian Perplexity ini dia menyediakan dari versi web. Jadi kadang kan itu kan nggak rekomen untuk apa ya, tugas-tugas kita gitu. Nah, kita salin ini terjemahannya tadi. Kita salin, kita paste di sini. Oke, kita enter, maka muncul 8.000 sumber. Walaupun ini semua nggak sesuai yang kita butuhkan, tapi setidaknya ini menjawab, memberikan sedikit sumber-sumber literatur yang kita butuhkan. Nah, kita bisa setting di sini, kita butuh yang jurnal sama buku aja. Kemudian kita dari tahun 2010 aja sampai 2023. Oke. Nah, ada sekitar 2.000 buku yang bisa disediakannya. Teman-teman bisa login juga, teman-teman harus login atau register ya di bagian ini supaya teman-teman eh, loginnya pakai akun Google. Apa gunanya ini? Ketika kita mau baca, dia akan berikan 100 kesempatan untuk 100 kali kesempatan untuk membaca sumber-sumber ini gitu. Jadi ini per bulan dia kasih 100 kali kesempatan membaca. Enggak bisa di-download ya teman-teman. Ada beberapa memang yang open access, tapi beberapa hampir 90% ini close access karena eh, karya internasional. Jadi itu berbayar. Kalau di Indonesia masih gratis. Oke, kita terjemahkan juga halaman ini supaya lebih mudah ya. Kita terjemahkan seperti ini. Nah, ini ada banyak ya mengenai pengampunan, tapi kita cari yang lebih mendekati judul-judul penelitian kita gitu. Teman-teman juga sebenarnya tidak harus seperti ini, masalah kata kunci yang harus kita cari ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Ini hanya karena sering saya cari seperti ini ya, saya menyampaikan seperti yang pernah saya lakukan gitu. Oke, saya coba cari. Hmm, ini ya. Ini buku ya, jadi ada buku dan artikel. Saya buka di sini. Nah, cara bukanya supaya nggak balik-balik ke belakang, kita harus klik kanan di judul judul sumbernya gitu. Klik kanan, open link in new tab. Jadi kita membuka di tab baru gitu. Ini di tab baru akan muncul seperti ini, sedangkan tab lama kita masih bisa cari. Contohnya kita cari lagi, eh, apa ya? Ini banyak ya teman-teman, bukan hanya di sini. Ini kita bisa lanjut tuh. Nah, ini kan sesuai dengan itu ya, penelitian tesis saya ini tentang Matius ini. Oke. Nah, ini tadi open access ya. Kalau open access itu sangat mudah teman-teman. Oke, ini mengenai eh, sumber. Ini buku semua ya. Kita cari satu lah yang jurnal.
supaya teman-teman bisa paham juga. Yang tentang pengampunan. Nah, ini contohnya lah tentang artikel ini. Ini tentang pengampunan juga, teman-teman. Oke, ini ada tiga ya yang saya buka di sini. Tiga. Maka kalau kita nggak perlu menerjemahkan lagi, atau kalau kita mau baca juga boleh gitu. Contohnya nih, ada memang yang benar-benar close access ya. Seperti ini kan close access. Dia nggak bisa membuka eh, sama sekali tentang tentang informasi buku ini, maka ya kita terpaksa harus sedia untuk tidak membaca buku ini karena memang harus berbayar, teman-teman. Nah, sedangkan yang open access buku ini kita bisa lihat nih semua kesimpulan-kesimpulannya kita bisa lihat, baru nanti setelah kita mempelajarinya, baru kita mengcopy data bukunya gitu. Sedangkan di jurnal ini kita bisa terjemahkan. Terjemahkan seperti tadi ya. Nah, nanti kita lihat di abstraknya aja. Oke, saya bagikan tips nih, teman-teman. Jadi, untuk tips membaca artikel, itu artikel jurnal, kita baca abstraknya aja. Lihat apa fokusnya, lihat apa metode yang digunakan, dan lihat hasil apa yang digunakan ketika membahas tentang judul ini, contohnya. Jadi, si Toffan ini eh, bagaimana dia meneliti tentang deskripsi pemulihan Israel dalam Yehezkiel seperti itu. Nah, itu yang kita jelaskan nanti di dalam kutipan kita. Jadi kita nggak langsung mengambil secara keseluruhan tentang hasil pembahasannya. Makanya nanti kita sering banyak similarity-nya seperti itu. Oke, kita lanjut. Semantic Scholar sekarang. Nah, Semantic Scholar ini silakan copy linknya. Kemudian paste di tab baru pada Google Chrome, enter. Nanti ini juga perlu login teman-teman. Jadi kalau ada permintaan login, silakan login pakai akun Google saja gitu. Nah, sekarang kita mencari. Ini bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi eh, tidak harus bahasa Inggris kalau ini. Oke, kita cari. Ini adalah sumber literatur mengenai teori pengampunan. Kita buka salah satu tentang pengampunan Yusuf ditinjau dari perspektif teori kognitif. Nah, caranya lagi open link new tab. Kenapa harus begitu? Ya, supaya link pencarian kita ini tidak kita kembali-kembali lagi ke belakang seperti itu. Jadi di saat ini, oh nggak masuk ini, kita harus kembali naik ke belakang. Seperti itu kan lebih eh, ribet. Nah, lebih baik silakan pas mau buka, silakan klik kanan open link in new tab seperti itu. Oke, kita buka dua aja ini ya. Setelah itu kita masuk pencarian literatur yang keempat yaitu konsensus. Nah, silakan copy link ini, baru buka di tab new baru, new atau baru ya di Chrome. Sorry, agak belepotan juga bahasa saya. Nah, kalau ini harus bahasa Inggris. Gitu. Nah, silakan copy yang versi bahasa Inggris. Kita paste di sini dan enter. Maka muncullah tampilan pencarian tentang pengampunan menurut Alkitab. Kita terjemahkan juga seperti itu supaya kita lebih ngerti judul-judulnya. Oke, contohnya tentang metafora untuk pengampunan. Kita klik. Nah, ada abstraknya. Jadi ini juga lengkap teman-teman ya. Dia menjelaskan pada bab ini membahas tentang ini bla 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 seperti itu. Bagaimana pendapatnya tentang metafora pengampunan? Silakan itu yang dikutip. Ya, jadi menurut si
ini, lipid ini bagaimana pandangannya tentang metafora pengampunan, maka disitulah yang kita kutip aja. Kita nggak perlu mengambil keseluruhan hasil penelitiannya eh, atau proses penelitian. Kita nggak boleh mengutip semuanya itu. Tapi bagaimana dia berpendapat tentang pengampunan, itu yang kita ambil. Sedangkan bagaimana pendapat kita pengampunan, itu adalah hal yang baru atau informasi baru dari penelitian kita. Nah, jadi itulah gunanya kita eh, belajar juga tentang metode penulisan karya ilmiah. Nah, sudah ada 4 ya web literatur. Sekarang bagaimana cara mengutip sumber yang sudah ada itu? Karena kan ini kan berbayar ya, ada yang berbayar, ada yang juga open access seperti itu. Jadi bisa di-download dengan gratis. Tapi bagaimana kalau berbayar? Nah, itu yang susah gitu. Nah, cara membuka ini sama ya tadi, sorry saya lupa. Jadi kita harus klik kanan supaya ketika kita mau lihat lagi sumber yang lain, kita bisa klik yang tab awalnya gitu. Nah, ini udah 2 saya buka. Sekarang kita melihat cara mengutip sumber. Pertama, lakukan translate halaman hari pencarian. Nah, kita sudah lakukan translate dan kita sudah melihat sumber-sumber yang kita butuhkan. Oh, ternyata saya pakai ini, saya pakai ini. Seperti itu. Kemudian temukan ide penelitian dan hasil penelitian dari sumber yang didapatkan. Nah, cara yang tadi seperti yang saya sampaikan, ketika telah membaca, ya, mentranslate, gitu, maka silakan temukan idenya aja gitu. Jangan sampai semua kita harus tuangkan ide pikiran itu di dalam uh, tulisan kita. Jadi jangan semua kita tuangkan ide pemikiran orang lain dalam tulisan kita, tapi bagaimana kita menyaring semua informasi dari artikel ini untuk kita kasih di dalam tulisan kita gitu. Jadi ini adalah metode mengutip seperti itu. Selanjutnya saling atau tulis ulang menurut pemahaman di dalam not akun Mendeley. Nah, jadi kita bukan Mendeley ya teman-teman. Nanti di situ kan ada note gitu atau catatan. Oke, saya buka Mendeley Desktop. Nah, kalau di Mendeley Desktop untuk tutorial tentang cara pernah yang menginstal ya teman-teman bisa lihat di video saya yang lain itu di dalam YouTube ini juga sudah saya sediakan. Nah, untuk Mendeley silakan teman-teman harus buatkan dulu folder terpisah. Contohnya teman-teman sedang mengerjakan tugas apa. Nah, sedang mengerjakan proposal tesis atau tesis, silakan buat folder. Di sini saya sudah buat folder dan ini adalah artikel-artikel yang mendukung proposal saya gitu. Nah, kemudian tadi kan ada perintahnya yaitu menambahkan ide eh, pemahaman dari yang hasil sumber literatur yang kita baca ke not akun Mendeley. Jadi ke sini teman-teman. Contohnya nih di bagian ini, notes ini teman-teman menambahkan ide dari artikel ini gitu. Oke, sekarang kita lihat cara mengutipnya. Salin doin jurnal yang dikutip atau eh, file kutipan. Nah, download file kutipan. Nah, ketika ini kita kembali ke jurnal-jurnal yang kita temukan tadi ya. Contohnya di sini di eh, hasil pencarian Play City ini, ketika kita menemukan hasil ini jurnal ini sesuai dengan kebutuhan tugas kita, maka kita perlu mengambil kutipan ini gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya ada 2 tadi. Ada yang kita bisa ambil doinya gitu, atau kita bisa langsung download versi kutipannya gitu. Nah, ada nanti yang tidak menyediakan versi doi, tapi menyediakan versi kutipan. Nah, di sini kan ini mengutip. Nah, mengutip ini dia akan ubah nanti ke bagian format sendiri. Nah, ini kan unduh NBIB. Kemudian ada beberapa lagi gitu, teman-teman bisa download seperti itu. Oke, nah kalau udah tersedia doi ini sangat mudah teman-teman. Nah, pertama ini ya, kita ambil doi, itu kita copy link doi ini, kemudian kita buka di Mendeley. Nah, caranya pilih di bagian sudut kiri ini,
Ini import additional document to the chore collection. Nah, kita segitiga terbalik inilah. Gitu. Kemudian cara menambahkan doi ditambahkan secara manual. Add entry manually. Nah, nanti akan muncul jendela baru seperti ini. Kemudian kita tambahkan di katalog ID-nya di versi doi. Kita paste. Kemudian kita search. Kita klik ini, look up. Nah, nanti akan dia temukan data-data tadi, teman-teman. Secara otomatis gitu. Nah, inilah keunggulannya. Jadi kita nggak perlu menyalin satu-satu lagi kan. Kita copy dulu judulnya, kemudian nama penulisnya, kemudian abstraknya. Tidak perlu lagi ketika kita mengambil doi-nya. Gitu. Mengambil link doi, Mendeley sudah mensupport ini. Gitu. Baru kita klik save. Nah, ini ya hasil yang kita save tadi. Baru setelah itu kita tambahkan note-nya gitu. Catatannya apa? Nah, setelah kita mempelajari, kita anggap aja saya sudah memparafrase, sudah apa ya, hasil pencarian, hasil penelitian ini. Jadi saya tinggal paste aja gitu di bagian Mendeley Note ini. Nah, ketika saya pengen baca lagi, saya cukup mencari ini aja. Ya, saya mau baca tentang pengampunan ini dari Allah gitu. Ya, saya membaca ini aja. Oh, si A ini berpendapat bahwa pengampunan seperti ini gitu. Ya, di note ini sudah ada, jadi kita nggak perlu membuka dua kali lagi eh, artikel yang tadi gitu. Oke, sama ya dengan ini juga. Di sini kan tersedia doi-nya juga ya. Ini doi. Jadi doi itu kadang-kadang tampilan seperti ini, doi.org. Nah, di sini kan kadang dia udah langsung tulis nih doi gitu. Berarti kita bisa kenali. Tapi kadang-kadang nggak ditulis ya. Jadi ini kan nggak tertulis. Tapi di bagian webnya ini ada eh, tulisan doi.org. Maka itu yang kita salin gitu. Copy link gitu. Baru kita paste tadi di Mendeley secara manual. Secara manual kita hanya ini aja tambah sekali aja gitu. Ini nanti kita search baru muncul semua datanya. Gitu juga dengan ini ya teman-teman. Nah, kita ketemu dengan versi yang tidak ada doi-nya. Oh, ini ada ya doi. Oke, kalau ini berarti sorry, ini ada doi-nya. Jadi kalau ada doi kita nggak perlu repot-repot teman-teman. Cukup ambil doi-nya aja. Kita cari yang nggak ada doi-nya. Nah, di sini nggak ada doi-nya. Nah, caranya yaitu kita klik yang kata mengutip. Kalau bahasa Inggrisnya itu sheet ini. Nah, kita klik, baru kita ekspor. Ekspor versinya RIS. Nah, ini untuk catatan kaki, Zotero, dan Mendeley. Kita ekspor ini. Nanti akan di-downloadnya, teman-teman, di sini. Kita download, ini pasti tersimpan di bagian menu download. Kita buka di file, kemudian cari di download. Nah, ini adalah nama file tadi. Tuh. Namun saya sarankan teman-teman file yang di-download, artikel yang berhasil di-download seperti ini, jangan simpan di bagian download. Tapi simpan di mana teman-teman mengumpulkan semua artikel-artikel pendukung tentang tugas-tugas teman-teman. Nah, saya cut di sini ya, saya cut, saya pindahkan, saya cut, klik kanan, cari cut, atau kalau Windows 11 ini simbol aja yang ada, teman-teman. Baru saya pindahkan karena ini untuk tesis saya pindahkan di folder tesis saya. Gitu. Saya paste di sini. Nah, ingat, ini kuncinya di sini teman-teman. Namanya harus teman-teman ingat. Jadi 7DE. Nah, setidaknya ingat yang ini aja atau lihat waktu pemindahan gitu atau dimodifikasi. Karena nanti pas dicari di Mendeley kan kita pusing karena nama-namanya kan agak kacau dikit gitu. Kecuali kalau teman-teman berinisiatif ganti namanya juga boleh. Oke, sekarang kita tambahkan filenya. Pilih segitiga terbalik, kemudian add file. Baru setelah itu tadi namanya ini ya. Nah, ini tanggal tanggal dan baru memasukkan hari ini juga. Kita klik, kita open, tuh nanti akan muncul seperti ini. Baru kita klik. Ini adalah
penjelasannya. Nah, kebetulan ini saya sudah simpan teman-teman ya. Jadi dia ada notnya langsung. Nah, ini adalah data-data yang sudah terinput teman-teman. Tuh. Dia memang nggak ada doi, tapi dia punya nomor ISSN gitu. Nah, datanya semua otomatis masuk gitu. Kita nggak ribet masalah data. Makanya versinya seperti ini. Oke, jadi cara download ya sudah ada, cara mengutipnya seperti itu. Contohnya ini juga. Nah, ini kan nggak ada doi-nya ya, berarti kita harus pilih sheet ini atau mengutip itu baru. Nah, yang tadi kan versinya RIS. Kalau ini namanya bibtext. Nah, berbeda ya citation.bib. Kita lihat di bagian download tadi, hasil downloadnya ini. Nah, saya nggak pindahkan lagi ya di apa supaya nggak menu-menuhin data saya juga. Tapi harus dipindahkan baiknya teman-teman. Jangan disimpan di download. Oke, saya cari di download aja nanti. Saya masuk ke aplikasi Mendeley, tambahkan file. Kemudian saya cari di download. Ini filenya. Lalu kita open di sini. Nah, ini adalah datanya. Ini datanya tentang pengampunan Yusuf ditinjau dari perspektif teori kognitif oleh Kurniawan. Nah, kita lihat benar nggak gitu. Ini pengampunan Yusuf ditinjau dari perspektif teori kognitif. Ini penulisnya. Nah, jadi semuanya sudah terdata, teman-teman. Kemudian kita copy ini karena kan kita belum ambil tadi itu ya hasil hasil temuannya gitu. Jadi saya anggap aja ini adalah hasil temuannya. Saya paste di sini untuk menyimpannya gitu. Oke. Jadi sudah ada dua cara mengutip ya. Tadi ada mengutip versi RIS, ada yang versi BibTeX ini. Biasanya ada dua itu, teman-teman. Nah, kalau ini mengutip juga. Nah, ketika kita klik mengutip di sini, dia langsung ada doi-nya. Nah, kalau ada doi, kita copy aja doi-nya. Tinggal kita paste di tambahan manually. Ini. Nah, pasti dia akan munculkan datanya, teman-teman. Jadi, before forgiveness, kita cari benar nggak bahasa Inggrisnya gitu, judulnya. Ini ya, kita close terjemahannya. Nah, ini benar, teman-teman. Jadi otomatis gitu. Kita save, baru kita atur catatannya apa. Bagaimana kesimpulannya mengenai eh, apa? Mengenai pengampunan gitu. Kita ambil aja lah. Tapi bisa teman-teman juga lihat ini pokok penting ini. Pengampunan adalah konsepnya. Dia langsung bantu gitu. Pengampunan adalah konsep, kita langsung ambil ini. Nah, ini adalah pendapatnya mengenai hasil penelitiannya tentang pengampunan. Oke, seperti itu mengenai bagian cara mengutip ya. Ada dua, versi doi dan versi file kutipan. Sekarang yang terakhir, yaitu menggunakan perangkat pendukung dalam pekerjaan kita. Nah, ini tapi warning ini ya teman-teman, peringatan kita harus bijak dalam menggunakan perangkat pendukung ini. Ini dua-duanya adalah versi AI gitu. Nah, jadi nanti teman-teman eh, bisa menggunakan ChatGPT dalam eh, mengerjakan tugas teman-teman, namun harus bijak dalam menggunakannya. Contohnya nih ya, saya copy linknya, link ChatGPT, kemudian saya paste di tab baru. Nah, nanti juga akan diminta untuk login. Silakan teman-teman login, baru tambahkan cari kata yang ingin kalian cari gitu. Teori pengampunan. Buatlah kalimat teori, kalimat pengantar secara ilmiah. Pengantar secara ilmiah tentang teori pengampunan menurut Alkitab. Sorry ini tadi. Nah, dia berikan pemaparan, teman.
Tapi jangan serta-merta kita langsung copy ini, kita pindahkan ke tugas kita. Itu nggak boleh. Tetap bijak dalam menggunakan ChatGPT ini, gitu. Setelah itu, eh, satu lagi yaitu tentang paraphrasal tools. Nah, silakan copy link yang saya sediakan ini, kemudian buka di tab baru. Setelah itu enter, nanti akan juga muncul seperti ini. Nah, teman-teman silakan login kalau diminta login, kemudian ini kan ada versi Inggris, nanti kan biasanya masuk ke Inggris ya. Silakan pilih yang bahasa Indonesia. Oke. Contohnya kita mau paraphrase tentang hasil ChatGPT ini. Kenapa harus diparaphrase hasil ChatGPT? Nanti saya kasih tahu ya. Kita coba paraphrase dulu ini. Ini gunanya teman-teman. Jadi ketika kita punya teks hasil terjemahan, kita masih belum search dengan belum klop dengan hasil translate-nya, ya kita harus coba paraphrase lagi gitu. Nah ini sudah ya, sudah berhasil. Baru kita salin atau kita baca ulang lagi, benar nggak? Gitu loh, benar cara memparafrasenya. Karena kemampuan AI juga nggak 100% sesuai dengan tata bahasa, nggak 100% sesuai dengan pola pikir manusia, seperti itu. Nah, kita tadi saya kasih tahu bahwa ketika kita mengambil secara utuh teks atau kalimat jawaban dari ChatGPT juga ada penangkalannya, teman-teman. Ada pencarian apa namanya chat similarity-nya gitu. Kalau nggak salah namanya Zero AI. Zero AI ini adalah sering saya gunakan ketika saya mengecek tugas teman-teman. Sorry. Zero. Oh ini, GPT Zero, sorry. GPT Zero ini akan kedetek. Coba ya, kita copy ini, kemudian kita lihat apakah ini hasil dari ChatGPT atau bukan. Nah, dia melihat ini sekitar 26%. Nih ya, kita coba terjemahkan. 26% teks ini kemungkinan ditulis oleh manusia dan ada 26% ditulis oleh AI gitu ya. Memang masih wajar kalau seperti ini ya. Tapi bisa kelihatan 100% teman-teman. Kadang-kadang juga seperti itu pencariannya. Nah, jadi tetap bijak dalam menggunakan perangkat-perangkat ini gitu. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan tutorial ini. Nantikan video-video saya selanjutnya tentang tips-tips dan cara-cara dalam menggunakan teknologi. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.